Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi di channel Galeri Klasik Nusantara. Dalam video kali ini, saya akan mengulas mengenai naskah kuno yang berupa mushaf Al-Quran. Naskah mushaf ini itu tergolong naskah yang berukuran kecil ya sobat. Nah, menurut Herman Sumantri kan ukuran naskah itu ada tiga naskah: ukuran besar, sedang, dan juga kecil seperti itu. Dan naskah ini termasuk naskah yang berukuran kecil seperti itu. Nah, mengenai ukurannya, saya akan mengukur berapa ukuran dari naskah ini, panjang dan lebarnya. Panjang dari naskah ini itu 20 cm dan lebarnya adalah 16 cm seperti itu. Nah, ukuran dari naskah ini panjang dan lebarnya itu 20 kali 16 cm seperti itu. Nah, sampulnya naskah mushaf Quran ini menggunakan sampul dari kulit binatang ya Sobat Klasik. Ini juga menggunakan kulit binatang. Kulit binatang yang tidak ada hiasan kan. Di video saya sebelumnya itu juga menggunakan kulit binatang tapi ada hiasannya sampulnya, dan ini polos seperti itu. Nah, polos. Jilidannya ini menggunakan benang dalam penjilidannya. Kemudian mengenai kertasnya, naskah ini itu menggunakan kertas deluang ya, kertas deluang yaitu kertas yang terbuat dari kulit pohon sae seperti itu. Nah, ini menggunakan kertas deluang. Oke. Saya akan mengidentifikasi mulai masuk ke dalam naskahnya. Tadi kan saya mengidentifikasi dari bentuk luarnya ya. Nah, saya akan masuk ke dalam naskahnya ini. Nah, tulisan dari mushaf Al-Quran ini tulisannya tulisan yang berukuran standar ya, seperti tulisan pada umumnya seperti itu. Nah, kemudian ukuran naskah, kalau tadi saya mengukur panjang dan lebarnya dari naskah secara keseluruhannya, dan saya juga akan mengukur mengenai panjang dan lebar dari ukuran teksnya. Karena menurut Siti Balalobarit bahwa ukuran naskah itu ada dua: ukuran dari naskah secara keseluruhan dan ukuran dari teksnya. Yang ada tulisannya ini merupakan ukuran teksnya. Nah, saya akan mengukur dari ukuran teksnya, teks yang ada di dalam naskah ini. Nah, kalau ukurannya dalamnya itu panjang 11 cm, lebarnya 11 cm, dan panjangnya adalah 16 cm. Nah, ini mengenai ukuran dalamnya ya, yang ada tulisannya seperti itu. Kalau mengenai jumlah baris, ini bervariasi ya sobat. Ada beberapa variasi jumlah barisnya. Ada yang jumlahnya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang jumlahnya 13 baris satu halamannya. Ada juga yang satu halamannya itu jumlahnya 11 baris. Ada juga saya melihatnya itu ada juga yang jumlahnya 10 baris. Ini bervariasi, ada yang 13, ada yang 11, bahkan juga ada yang 10 baris. Ini tidak sama, setiap halamannya itu berbeda-beda seperti itu. Nah, kemudian mengenai khot atau aksara tulisan yang digunakan dalam naskah mushaf ini itu menggunakan khot naskhi. Khot naskhi itu khot yang standar biasanya digunakan dalam penulisan Arab, itu namanya khot naskhi. Dalam penulisan mushaf Quran itu memang standarnya itu menggunakan khot naskhi. Khot kan bermacam-macam ya Sobat Klasik. Info sedikit buat para Sobat Klasik, khot itu ada macam-macam. Tulisan dalam
tulisan Arab itu macam-macam, ada khot naskhi, ada khot sulus, ada khot ri'i dan lainnya. Nah, kalau khot naskhi ini khot yang biasa, yang standar seperti penulisan biasa. Kalau seperti ada juga khot yang bentuknya seperti untuk ornamen dinding atau di masjid-masjid, itu kan ada banyak kreasi ya dalam penulisan huruf-hurufnya. Nah, ini itu juga salah satu macam dari khot atau penulisan dalam tulisan Arab seperti itu. Dan naskah mushaf ini menggunakan khot naskhi, akan tetapi catatan yang saya bercatatan bahwa khot naskhi yang digunakan itu ada beberapa huruf yang tidak sesuai standar dari khot naskhi. Nah, contohnya yaitu dalam penulisan short. Nah, dalam short sesuai standar khot itu adalah ada lubang di tengah. Ketika membentuk huruf short itu ada lubangnya yang berlubang di tengah shortnya. Nah, di dalam penulisan di naskah mushaf ini itu tidak ada lubangnya, sehingga seperti sambung ya, sambung seperti itu, penulisannya tidak ada lubangnya. Nah, itu yang saya lihat bahwa naskah mushaf ini itu menggunakan khot naskhi, tapi ada beberapa huruf yang tidak sesuai standar dari khot naskhi itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian tadi ini kan saya sebut mushaf Quran ya, akan tetapi mushaf Quran ini tidak lengkap ya sobat. Tidak, dari juz 1 sampai 30 secara dilihat saja sudah bisa dikatakan ini tidak lengkap ya, karena tipis kan, tipis. Ketebalannya kan tidak tebal, ketebalannya itu hanya 2 cm seperti itu. Ini saya baca ini hanya memuat satu surat, yaitu surat Al-Baqarah. Namun itu pun tidak lengkap. Tidak lengkap surat Al-Baqarah. Ini hanya memuat surat Al-Baqarah yang dimulai dari ayat 186 dan juga diakhiri dengan ayat 253, seperti itu, nggak lengkap, sehingga naskah mushaf ini nggak lengkap ya sobat, hanya sebagian dari surat Al-Baqarah seperti itu. Tapi diawali dengan surat Al-Fatihah, awalannya ada surat Al-Fatihahnya. Akan tetapi surat Al-Baqarah tidak dimulai dari ayat pertama alif lam mim, enggak, tapi dimulai dari ayat 186 seperti itu. Nah, kemudian tanda akhir ayat dari setiap satu ayat selesai itu diakhiri dengan tanda titik dengan tinta hitam dan juga dibulati dengan tinta merah. Nah, ciri dari mushaf ini, kalau mushaf sekarang itu kan tanda akhir ayat kan ada angkanya ya. Kalau itu ayat pertama ya ada angka 1, baru ada bulatan, dan bulatan itu ada hiasannya juga. Nah, kalau di naskah ini tanda akhir ayatnya ini sederhana, hanya berupa titik dengan tinta hitam dan juga bulatan merah, tanpa tahu itu ayat pertama, ayat kedua, ayat keberapa, ayat 186 atau ayat 250. Tidak bisa langsung diketahui bahwa itu surat Al-Baqarah ayat berapa, seperti itu. Ini mengenai tandanya, tanda dari akhir ayat di dalam mushaf Al-Quran ini ya. Nah, itu. Oke. Kemudian saya akan berbicara mengenai bentuk rosem yang digunakan ya sobat. Apa itu rosem? Rosem itu adalah penulisan ayat-ayat Quran, bentuk tulisan dalam ayat-ayat Quran seperti itu. Nah, rosem ini itu mulai muncul ketika masa kekhalifahan Utsman bin Affan, diawali pada masa itu, karena beliaulah pertama kali muncul ada penyalinan atau ada standarisasi penulisan mushaf Al-Quran. Nah, mulai dari situlah ada istilah rosem Utsmani
seperti itu. Nah, awal mula kenapa kok ada standarisasi penulisan mushaf Quran ya pada masa itu, secara sejarahnya di dalam beberapa buku sejarah Al-Quran, baik itu misalkan di buku Al-Itqan, di buku Al-Burhan. Nah, itu ada beberapa penjelasan bahwa sebelum Khalifah Utsman bin Affan tidak ada standarisasi dalam penulisan ayat-ayat Al-Quran, dan para sahabat pernah mengalami suatu perdebatan antar satu sahabat dengan sahabat yang lain mengenai tata cara atau cara bacaan Quran, karena pada masa Quran itu diturunkan pertama kali itu kan yang diutamakan adalah hafalan dari ayat-ayat Quran itu. Nah, ketika mulai melakukan penulisan, penyalinan dalam bentuk tulisan, nah ini berbeda-beda bentuknya sehingga muncul perdebatan, dan Khalifah Utsman bin Affan itulah yang mempelopori adanya standarisasi. Meskipun sebelumnya penyalinan mushaf Quran itu sudah ada, masa Khalifah Abu Bakar itu ada, Umar bin Khattab itu juga ada, akan tapi yang standarisasi saya bilang standarisasi nasional lah ya. Maksudnya ketika masa Khalifah Utsman itulah baru muncul secara besar-besaran bahwa standar penulisan mushaf Quran itu yang sesuai di standar atau yang sesuai yang dilakukan oleh para sahabat ketika masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, itu secara sejarah ya mengenai rosem sendiri. Nah, kalau mengenai rosem yang digunakan di dalam mushaf ini itu ada sebagian yang tidak mempraktekkan kaidah penulisan rosem. Nah, kaidah rosem ada beberapa macam. Ada banyak teori mengenai kaidah rosem, karena rosem sendiri ada banyak perdebatan. Rosem ada yang mengatakan rosem itu tauqifi, ada yang ijtihadi. Nah, yang berpendapat bahwa rosem itu ijtihadi itu ada beberapa teori, seperti yang dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam Al-Itqan. Itu ada banyak perdebatan mengenai kaidah-kaidah rosem itu sendiri. Nah, akan tapi saya akan menjelaskan bentuk rosem yang digunakan di naskah ini itu menggunakan kaidah yang dipaparkan oleh Imam As-Suyuti ya dalam bukunya, di buku Ulumul Quran ya yang berjudul Al-Itqan, seperti itu. Nah, itu kaidah rosem itu ada 6, sobat. Kaidah rosem itu ada 6. Yang pertama yaitu hadful alif, yaitu membuang huruf alif. Yang kedua yaitu ziyadah yaitu ada penambahan huruf. Yang ketiga adalah penulisan hamzah. Nah, yang keempat yaitu badal atau pergantian. Yang kelima yaitu al-fasl wal wasl. Dan yang keenam adalah mafi qiraatani waktu bina, yaitu mengenai kaidah yang mencakup atau mewakili bacaan-bacaan dari qiraat para imam yang lain. Nah, itu ada 6 kaidah yang ada dalam kitab Al-Itqan, dan saya akan melihat satu naskah ini menggunakan kacamata kaidah dari Imam As-Suyuti tadi itu ya. Nah, naskah mushaf ini itu ada satu kaidah yang tidak dipraktekkan dalam penulisan mushaf Al-Quran ini ya sobat klasik, yaitu dalam kaidah hadful alif. Nah, di dalam kaidah hadful alif, kalau sesuai rosem Utsmani, bahwa ketika ada huruf yang itu panjang, yang itu dibaca panjang dan bentuknya itu menggunakan alif. Nah, rosem Utsmani mengganti alif itu dengan harokat yang berbentuk panjang. Misalkan contohnya huruf atau perkata ini ya qaumi. Nah, ya qaumi itu kalau sesuai kaidah penulisan Arab kan
ya kan panjang itu pakai alif kan, panjang matnya itu pakai alif. Nah, kalau penulisan standar Rasul Utsmani, alifnya itu diganti dengan harokat berdiri, fathah berdiri itu. Nah, itu gantinya alif yang dibaca panjang, sehingga tulisannya ya langsung kof. Kalau sesuai penulisan Arab kan harusnya ya alif baru kof. Nah, alifnya ini hilang, diganti dengan harokat fathah berdiri. Nah, itu kaidah Rasul Utsmani itu seperti itu. Nah, akan tetapi mushaf Quran ini tidak mempraktekkan kaidah tersebut. Penyalin dari mushaf ini lebih menggunakan kaidah penulisan sesuai penulisan secara secara harfiah yang ada di kaidah penulisan Arab ya, tulisan Arab, yaitu kalau bacaannya panjang menggunakan alif ya ditulis dengan menggunakan alif. Misalkan ya khofuna, nah itu khoknya itu pakai alif, bukan diganti dengan fathah berdiri. Nah, itu mushaf ini saya bilang tidak menggunakan kaidah Rasul Utsmani yang hadrul alif itu, contohnya yang tadi itu. Tapi kaidah-kaidah yang lain seperti ziyadah, penulisan hamzah, lalu badal, itu sama seperti kaidah-kaidah yang lain. Ziyadah kan tambahan wawu. Misalkan contohnya amanu, ya ayyuhalladzi, nah amanu, nah amanu, nu akhirnya itu panjang. Nah, itu kalau nu kan ada wawunya. Kalau panjangnya itu jatuh setelah dhamma kan panjangnya bukan pakai alif tapi wawu. Nah, kalau kaidah Rasul Utsmani setelah wawu itu ada penambahan alif. Sehingga amanu, hamzah alif, mim nun wawu tambah alif. Nah, kalau sesuai penulisan Arab kan tidak usah alif, sudah bisa dibaca amanu, nu panjang ya. Tapi kalau Rasul Utsmani ini ada ziyadah namanya, yaitu penambahan alif tadi itu, ada penambahan alif. Contohnya seperti itu. Gitu. Kalau badal itu penggantian yang kaidah bahasa Arab itu harusnya digunakan atau memakai huruf hamzah, huruf alif di belakang. Nah, kaidah Rasul Utsmani ini mengganti dengan ya. Misalkan akso. Nah, akso, nah kan soalnya dibaca panjang. Nah, panjangnya ini tidak menggunakan alif tapi menggunakan ya, seperti itu. Itu contohnya, dan itu dipraktekkan dalam naskah mushaf ini. Tapi satu kaidah tadi yang tidak dipraktekkan oleh si penyalin ketika menyalin satu naskah mushaf Al-Quran ini ya sobat. Nah, itu ulasan saya mengenai satu naskah mushaf Quran. Semoga memberikan manfaat buat para sobat klasik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.